Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema lupa diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang diberkati atau mungkin ketika seseorang ada di puncak karir yang tertinggi, mungkin ada banyak orang yang lupa diri, ada banyak orang yang melupakan jati dirinya sendiri. Karena apa? Dia akhirnya menjadi pribadi yang sombong, dia pada akhirnya menjadi pribadi yang angkuh, yang tidak peduli satu dengan yang lainnya. Pada saat hari ini kita akan belajar dari satu pribadi, bagaimana hidupnya yang dari muda dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, yang dari muda dia diangkat menjadi seorang raja, dan ketika dia mencari Tuhan, dia diberkati Tuhan dengan sangat baik. Tetapi apa yang terjadi ketika dia diberkati oleh Tuhan? Kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal 26 di ayat yang ke-18 sampai dengan 20. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-18 sampai yang ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini tentang kisah Raja Uzia. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini, pasal yang ke-26, firman Tuhan menjelaskan dia diangkat menjadi seorang raja ketika dia berumur 16 tahun. Dia menjadi raja yang besar, dia menjadi raja yang berhasil. Karena apa? Kenapa Raja Uzia pada awalnya adalah raja yang berhasil di hadapan Tuhan? Yang pertama, ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Di sana dikatakan dia menjadi pribadi yang melakukan tepat seperti yang firman Tuhan sampaikan kepada dia. Yang kedua, di ayat yang kelima bagian A di sana dikatakan ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Yang kedua yaitu ia mencari Tuhan. Yang pertama, dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, ia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia, firman Tuhan menjelaskan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Arti nama Uzia sendiri adalah kekuatanku adalah Allah. Itu arti dari nama Uzia, yaitu kekuatanku adalah Allah. Dia menyadari bahwa kekuatannya hanyalah Allah saja. Kekuatannya adalah ketika Tuhan memberikan dia kemampuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada awalnya Uzia mendapatkan berkat yang besar. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ada di puncak karir tertinggi? Apa yang terjadi ketika dia menjadi bangsa, menjadi raja yang besar? Musuh-musuhnya takut kepada dia, hartanya banyak, kekayaannya banyak, bahkan kerajaannya menjadi kerajaan yang jaya, kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-16 kita lihat, di sana dikatakan di ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Sekali lagi saya bacakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Di sana jelas dikatakan firman Tuhan, ketika dia sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, dia lupa diri. Dia menjadi pribadi yang
tinggi hati. Firman Tuhan menjelaskan bagian A. Dia menjadi orang yang tinggi hati. Uzia menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dihasilkan adalah karena pertolongan Tuhan. Dia lupa tentang hal itu. Uzia melupakan tentang apa yang dia peroleh. Semua karena berkat Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena firman Tuhan menjelaskan dia menjadi pribadi yang tinggi hati. Yang kedua, ia berubah setia kepada Tuhan. Dia menjadi pribadi yang sombong di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sangat dikatakan ia memasuki bait Allah, memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak menaati firman Tuhan lagi. Kalau pada awal-awalnya firman Tuhan dia melakukan tepat seperti firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari Keluaran sampai kepada Bilangan bagaimana ketetapan firman Tuhan yang membakar ukupan di bait Allah hanyalah keturunan Harun, hanyalah para imam, tidak sembarangan orang yang bisa membakar ukupan. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal 16 di ayat yang ke-39 sampai dengan 40 firman Tuhan. Maka Eliezer mengambil pembaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang terbakar itu, lalu tempa menjadi salut meja. Di ayat yang ke-40, itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Di sana dikatakan supaya jangan tampil orang awam yang akan membakar ukupan. Karena apa? Tugas ini hanya diberikan kepada keturunan Harun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Uzia? Dia berani memasuki bait Allah. Dia mengambil bagian yang bukan seharusnya menjadi bagiannya. Dia mengambil pekerjaan yang bukan seharusnya menjadi pekerjaannya. Dengan kata lain, dia menjadi pribadi yang sombong dan tidak lagi menaati firman Tuhan. Pada akibatnya, apa yang terjadi? Tuhan tidak langsung menghukumnya. Tapi yang terjadi adalah dia diperingatkan. Dia diberitahu oleh para imam-imam yang lainnya. Karena apa? Apa yang dilakukannya adalah salah. Yang kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Saya sudah bacakan tadi bagaimana para imam. Dia menegur Raja Uzia bahwa dia mengingatkan kembali akan firman Tuhan ini. Itu bukan bagianmu. Itu bukan milikmu. Bukan seharusnya yang kau lakukan. Para imam dengan tegas mengutuk dia. Apa yang dilakukan Uzia? Mereka mengutuk apa yang sudah dilakukan karena apa? Uzia tidak dengar-dengaran lagi akan kebenaran firman Tuhan. Uzia tidak dengar-dengaran tentang apa yang disampaikan oleh para imam. Para imam sudah mengingatkan kepada mereka, itu bukan bagianmu. Itu adalah hanya para bagian imam yang harus membakar ukupan. Itu adalah ketetapan firman Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Raja Uzia adalah marah. Dia marah kepada para imam. Ketika diperingatkan, dia menjadi pribadi yang pemarah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berkat yang tadinya menjadi bagiannya, berkat itu menjadi kutuk. Berkat yang dengan hal yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia menjadi pribadi yang lupa diri. Karena kesalahannya, ketidaktaatannya akan firman Tuhan, berkat yang Tuhan beri menjadi kutuk bagi dia. Ketika dia diingatkan oleh para imam memberikan penjelasan dengan sangat jelas. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Uzia adalah dia marah. Dalam kemarahannya, dia kena kutuk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Uzia? Raja Uzia lupa diri ketika dia diberkati oleh Tuhan. Raja Uzia melupakan akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kalau arti nama Uzia sendiri adalah Tuhan adalah kekuatanku, itu dia lupakan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, ketika kita diberkati Tuhan dengan harta yang sangat banyak, dengan harta yang melimpah atau mungkin jabatan yang tinggi yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tetap memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah menjadi pribadi yang sombong seperti yang dilakukan oleh Raja Uzia, menjadi pribadi yang melupakan Tuhan, berubah setia di hadapan Tuhan. Kalau di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan 31 di sana dikatakan, oleh karena mereka membenci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Amsal 16 ayat yang ke-18 di sana katakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan ketika seseorang itu tidak lagi mau, tidak lagi bisa diberitahukan, yang datang adalah malapetaka, yang datang adalah musibah, yang datang adalah satu masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Raja Uzia ketika dia ditegur, dia tidak mau dengar-dengaran kepada para imam, malahan yang dilakukan adalah dia marah. Dalam kemarahan itu dia berusaha, dia ingin membakar ukupan itu sendiri. Tapi firman Tuhan menjelaskan, dia kena kusta. Raja Uzia mendapatkan akibat dari perbuatannya. Dia mendapatkan penyakit kusta, dan itu yang menyebabkan dia harus pergi dari istananya, mengasingkan diri. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang terasing. Bahkan di dalam kematiannya pun dia tidak dimakamkan bersama dengan para raja-raja yang lainnya, tetapi dia di kuburan sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak mau bahwa berkat itu akhirnya mendatangkan musibah, mendatangkan kutuk bagi setiap kehidupan kita. Tapi bagaimana berkat itu tetap menjadi bagian hidup kita. Dengan berkat Tuhan, dengan kesuksesan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mau gunakan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah pelajaran bagi setiap kehidupan kita dari seorang raja yang bernama Raja Uzia, untuk kita tidak melupakan diri kita. Siapa diri kita? Apa yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kekayaan, kesuksesan, kesehatan, jabatan yang tinggi, itu semua adalah dari Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan apa yang ada pada kita adalah dari Tuhan, untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, muliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan beri, muliakan Tuhan dengan jabatan yang Tuhan beri ke dalam hidup kita, muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan beri dalam setiap pribadi kita. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami bersyukur buat pelajaran yang berharga bagi setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi pribadi yang tetap rendah hati, untuk kami tidak melupakan diri kami akan apa yang ada pada kami adalah semuanya adalah pemberian daripada Tuhan, dan kami Tuhan tetap setia di hadapan Tuhan. Kami akan tetap ikut akan Tuhan, taat akan kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati, matarakan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terpujilah nama Tuhan. Mulialah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah keluarga GPDL Sadem Magelang mendengar kegirangan dan sukacita. Hapuskanlah segala kesalahan keluarga GPDL Sadem Magelang. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.